ingin podo paling enggak. Nah, kita lihat itu ketika iblis mulai menggoda Hawa dan Adam. Engkau akan menjadi seperti Allah. Kemarin kita sudah belajar, Lucifer ini sebetulnya merupakan malaikat kepala awalnya. Dia pemimpin paduan suara dari malaikat-malaikat, dia memiliki keindahan yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba muncul dalam hatinya, aku ingin 5 kali di dalam kitab Yesaya. Untuk apa? Menjadi seperti Allah. Saudara, menjadi seperti Allah ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama, anak-anak Tuhan juga diciptakan supaya menjadi serupa dengan Kristus, tetapi tidak menandingi Kristus. Kita tetap murid-murid Kristus, kita tetap anak-anak Tuhan, dan kita tidak mau naik sama seperti Allah, punya kekuasaan sama, kemahakuasaan, kemahakasih dan sebagainya. Pokoknya persis kaya Allah, nandingi Allah. Nah, iblis menggunakan engkau akan menjadi seperti Allah itu untuk apa ya? Ngompori, tahu ngompori ya? Supaya Hawa tertarik, supaya manusia tertarik. Wah, menjadi seperti Allah. Dalam kalimat ini, iblis juga terselip maksud bahwa Allah itu tidak adil. Supaya Hawa merasa tidak percaya kepada Tuhan. Oh, berarti Tuhan menciptakan kita masih belum seperti ini ya. Katanya serupa gambar dan rupa Allah. Lalu mulai meragukan firman Tuhan. Mulai meragukan apa betul Tuhan itu baik. Apa betul Tuhan itu ingin kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Maka iblis menggoda, menipu, ngompori. Kamu iso koyo Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Nah, tertarik. Sehingga komunitas baru yang diciptakan oleh Tuhan itu mulai ketularan iblis. Iya ya, kita kok sepelekno ya, kita harus menjadi seperti Allah dalam hubungannya, mau sama sejajar menandingi Allah. Lalu mereka ambil buah, makan. Kejagoan manusia dalam dosa. Jadi komunitas terpecah pada saat salah satu anggotanya ingin menjadi seperti yang lain. Kalau kita berkerumun atau menyatu sebagai komunitas gereja bisa masih jemaat dua, maka kita tidak saling mau lebih. Dan saudara jangan kaget, kondisi murid-murid Tuhan sebelum Yesus naik ke surga seperti itu, saudara. Yohanes dan Yakobus itu melalui ibunya ingin supaya nanti kalau Yesus berkuasa, mereka duduk di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus. Murid-murid terus siapa lebih besar dari siapa. Jadi mereka selalu berebut pengaruh, selalu ingin bersaing secara tidak sehat. Itu selama Yesus belum bangkit, belum naik ke surga. Jadi komunitas terpecah, kita akan terpecah. Kalau kita masing-masing mulai mencoba saling menandingi yang lain. Padahal Tuhan tetapkan kita seperti anggota tubuh kita, saudara ya. Ada yang ditempatkan sebagai tangan dan sebagainya. Nah, tubuh kita ini akan rusak kalau tangan mau bersaing dengan kaki. Ya, dan seterusnya. Oleh Dr. Peter ketika saya menyampaikan
pemasaran saya. Kan telunjuk saya ini yang kiri sudah ketok bengkong siti ya saudara. Jadi tidak lurus tapi sotok kiri. Saya kaget ketika mendampingi istri, lalu setelah foto jari kakinya diperlihatkan, jari tangannya diperlihatkan, lalu dokter berkata, "Tidak apa, Bu, tulang ibu tidak ada yang bengkok, tulang ibu tidak ada yang gripis." Dia senang banget saudara. Saya yang terkejut, dia tanganku bengkok ini. Dan itu yang mendorong ketika kontrol dokter Peter, ya, di meja suster sudah ditanya, ada keluhan Pak, sudah saya sampaikan. Lalu sampai di depan dokter Peter, saya ceritakan ini. Lalu ditekan-tekan, nggak sakit kok dok. Ya, lalu dia berdiri, saudara, di samping saya, terus tanganku digini-gini loh ya. Nggak sakit kok dok, gitu. Tiba-tiba dokter berkata, Pak Paulus, Parkinson. Saya terus terang kaget, saudara. Ingat Muhammad Ali terus langsung. Ya, Muhammad Ali itu kan petinju yang hebat, tetapi masa tuanya Parkinson. Aku terus mikir, oh ya dok, saya enggak ditanya sering gini sendiri enggak itu. Tapi ketika dia pegang, dia jalan langsung Parkinson. Saudara, dan saya diponis 2 saudara oleh dokter Peter, lalu satunya dokter Christina. Kristiana atau Kristina? Kristina, dokter Peter 2. Parkinson dan RA. Ya, RA-nya ada. Saya kaget, mau cepat buka Google, saudara, apa di Parkinson dan seterusnya. Nah, ternyata Parkinson itu adalah penyakit yang berkaitan dengan saraf, saudara. Otak kita kan pusat kendali semua gerakan tubuh. Lalu ada yang rusak, saudara, sehingga ada beberapa saraf yang tidak bekerja menurut yang seharusnya. Nah, itu sakit. Lalu ketika saya sudah dikasih obat, di Google sudah tak lihat, oh nanti ini aku bakal untuk obat ini, dan betul saudara, saya dapat obat itu. Dan ketika saya baca lebih teliti, saya juga bergumul, saudara, terus terang. Karena saya ini kan punya beberapa kelemahan, dan tidak jarang satu kelemahan dan satu yang lain obatnya itu bertentangan. Kalau untuk prostat obatnya ini, kalau untuk saraf obatnya ini. Tetapi ada obat yang kalau mau pakai untuk saraf itu menghubungi berpengaruh kurang bagus terhadap glaukoma dan seterusnya. Jadi setiap kali dapat obat saya harus cek betul ini gimana. Itu 2 obat untuk Parkinson itu kontraindikasi dengan glaukoma. Tapi saya tetap tengok dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu saudara, kalau pusat saraf kita itu sudah ada yang kurang bekerja dengan baik, maka itu mengganggu yang lain. Komunitas seperti itu, kita sudah dibentuk oleh Tuhan sebagai komunitas dengan tanda-tanda. Nanti kita akan melihat karakteristik dari komunitas. Nah, kalau itu rusak, salah satu tidak bisa dikendalikan atau ingin jalan sendiri, maka komunitas itu terpecah. Jadi saya akui sekarang, harus saya akui bahwa
kerja saraf saya ini ada yang mau main sendiri. Ya, saya terus terang nggak terima waktu itu, karena kalau gini sendiri terus itu kan odobet, apa itu istilah Jawa? Buyutan. Aku terus terang nggak terima. Aku orang buyutan. Katanya kalau laki-laki itu buyutannya nggak gini, saudara. Buyutannya buyutan. Buyutannya itu ini. Naik wedok ini. Katanya gitu ya. Yang cewek buyutannya wah. Yang laki, ayo belum. Wah, saya nggak terima. Tapi sementara saya mempersiapkan berdoa terus sepanjang mulai tahun pelayanan ini untuk komunitas, saya dikuatkan bahwa pemahaman itu ternyata ada dalam kondisi tubuh kita. Berarti kita semua harus sadar, kita komunitas yang baik, tetapi bisa saja suatu saat ada yang itu menjadi seperti Allah, lebih dari yang lain, lalu roh persaingan tidak bisa bekerja sama. Yang satu ingin nyetak, yang satu ingin ulon. Nah, itu sudah Parkinson. Ya, pokoknya menolak. Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Nah, itu luar benar. Itu berarti sudah Parkinson dalam tanda petik. Nah, mari kita semua renungkan gereja di mana kita ada sebagai komunitas hidup di dalamnya. Apakah di hati kita ada sehati, sepikir, dan seterusnya itu ya. Kalau ada yang mau jalan sendiri, saudara, berarti perlu pengobatan. Ya, karena itu sudah dalam tanda petik Parkinson rohani, komunitas yang tidak sejati. Nah, kok Tuhan kasih contoh lah yang contoh kok awak dewi, saudara. Ya, tapi tidak apa-apa. Gambar anak tidak hilang ketika rusak dia, tapi rusak. Ada meneruskan gambar yang rusak pada anaknya, Seth. Kemarin sudah saya jelaskan, itulah sebabnya di kekristenan ada doktrin dosa turunan. Di agama-agama lain nggak ada dosa turunan, tapi di kekristenan dosa turunan. Karena ini dasarnya. Ada yang sudah jatuh, lalu istrinya melahirkan anak, maka anaknya itu adalah anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepada rupa dan gambar siapa? Tuhan. Rupa dan gambar Adam yang sudah rusak dalam tanda petik, belum hilang. Itu yang harus kita pahami. Kapan komunitas terpecah? Yang ketiga, komunitas bubar. Tidak. Tuhan sudah siap dengan rencana penebusan. Tuhan itu kan maha tahu, saudara. Berarti dia sudah tahu yang akan datang terjadinya kayak apa. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 bulan, bukan hanya 1-2 tahun. Bisa 1-2 abad, bisa sampai selesai. Tuhan sudah tahu. Saya bersyukur kita tidak maha tahu, tetapi mungkin sok tahu ada. Tapi yang maha tahu nggak ada. Kalau kita maha tahu, saudara, itu berat untuk kita. Coba kalau saudara tahu 2 jam lagi jalan ke situ bakalnya diseruduk sepeda motor, saudara berangkat nggak? Nggak berangkat. Terus ketika kita maha tahu nanti gini, saudara akan berkata terima kasih Tuhan tak lakonane, gitu.
Saya yakin enggak. Pasti saudara berkata, ya aja Tuhan, mosok ditendang, diseruduk motor. Aku kan anak raja, dilindungi malaikat. Nah, kita biasanya lalu terus berbantah-bantah. Ya atau ya. Nah, Tuhan itu sudah siapkan rencana penebusan. Jadi ketika dia tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa, dia sudah siapkan benih ular dikalahkan oleh turunan perempuan. Siapa turunan perempuan? Biasanya anak dilahirkan lalu diberi sebutan itu anak dari bapaknya. Lalu namanya kalau pakai nama marga, yang dipakai adalah marga bapak, bukan marga ibu. Jadi selalu dikenal Set anak Adam, bukan anak Hawa. Tetapi Yesus Kristus itu lahir dari benih perempuan, bukan dari laki-laki. Jadi Tuhan sudah tahu, lalu siapkan penebusan Yesus Kristus, dan itu sudah dilakukan. 4. Tuhan masih mencari manusia untuk membangun, memulihkan komunitas yang Dia inginkan. Kalimat di bawah itu dari Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bumi ini akan dipukul sampai musnah, saudara-saudara, kalau keluarga pecah berantakan. Dikembalikannya hati bapak-bapak kepada anak dan anak kepada bapak. Itu hubungan kebapaan dan keanakan. Itu di dalam keluarga. Kalau keluarga pecah, maka itu sudah menjadi neraka dunia. Ya atau ya. Kalau suami tidak percaya kepada istri, istri tidak percaya kepada suami, bapak tidak percaya kepada anak-anak, anak-anak tidak percaya kepada bapak, apakah itu keluarga yang nyaman? Tidak. Lalu kita dengan sukacita berkata, keluargaku adalah surgaku. Bisa? Tidak. Ya. Saudara akan berkata, wah kami bisa ya kok koyok ngene ya, neraka dunia. Dan seterusnya. Jadi ini akan dipulihkan, saudara. Keluarga itu pusat perhatian Allah. Dan iblis selalu berusaha merusak keluarga, komunitas yang paling kecil di dunia. Ada banyak komunitas yang besar, saudara, marga dengan ratusan ribu anggota. Suku Batak itu sudah menguasai gereja-gereja di Indonesia. Ya. Kalau saya dulu aktif di PGI dari wakil gereja Salmasih, maka saya melihat PGI itu hampir didominasi oleh gereja-gereja Batak. Dan menurut statistik gereja Batak itu yang terbesar di Indonesia. Saya dulu berpikir gereja terbesar itu GBDI. Ternyata HKBP. Marganya sudah begitu luar biasa. Coba kalau keluarga itu dirusak, maka tidak akan jadi berkat, akan jadi neraka. Dan inilah yang dikembalikan oleh Tuhan. Dia akan mengirim Nabi Elia kepada kita menjelang datangnya hari Tuhan. Dia akan mengirim hamba-hambanya dengan pewahyuan yang khusus untuk memulihkan komunitas, dimulai dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga.
Saudara, di Amerika, negara-negara maju, pernikahan itu sudah begitu luar biasa persentase. Dulu sekian abad yang lalu dari 4 pernikahan 1 rusak cerai. Tetapi sekarang sudah terus meningkat yang cerai-cerai itu, saudara. Karena apa? Itulah kerjaan iblis, merusak komunitas. Kita sebagai gereja merupakan komunitas Tuhan, lebih besar dari keluarga. Keluarga inti itu bapak, ibu, anak, itu keluarga inti. Nah, kalau keluarga inti saja yang cuma dari ibu, bapak, anak, rusak. Saudara bisa bayangkan betapa rusaknya. Karena berarti sel-sel terkecil sudah rusak. Penyakit kita itu bisa merusak sel, organ sel tubuh kita. Tetapi kalau yang rusak cuma sebagian kecil, maka bisa diatasi, saudara. Ya, bisa diatasi. Tetapi kalau semua sel di dalam tubuh kita sudah rusak, sudah. Istri saya tersayang yang pertama, Ibu Ruth Anna Peswanti, itu mulai dengan kena diabetes, lalu sudah menahun. Penyakit gula itu merupakan ibu dari segala penyakit, mother of disease. Karena dia ibu segala penyakit, dia bisa memperanakkan penyakit-penyakit yang lain. Tapi ibunya diabetes. Makanya hati-hati kalau ada kadar gula yang tinggi, harus cepat diatasi. Jangan sampai telat. Istri saya pertama dulu seperti itu, saudara. Dari sel yang rusak oleh karena penyakit gula, maka merambat merusak jantungnya, merusak hati. Saudara, saya tidak dikasih tahu sama Ibu Ruth yang satu ini. Dia sudah dikasih tahu sama dokter Harjanto ketika membaca diagnos dan rekam medisnya istri saya, Ibu Ruth Anna Peswanti. Dokter Harjanto sudah berkata, puji Tuhan ya, kalau Ibu Ruth Anna itu kuat. Harusnya orang-orang sudah harus dicuci darah, saudara. Tetapi istri saya tidak dicuci darah sampai hari terakhir. Harus cuci darah, sudah di lubang izin. Terus sudah antri, tetapi belum sampai cuci darah, Tuhan ambil itu. Jadi menambah ke lain-lain. Kalau kerusakan roh bapak-bapak tidak bisa menyatu dengan anak, anak tidak bisa menyatu dengan bapak, itu pecahnya keluarga. Maka ini akan mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain. Kalau ini tidak sembuh, itu berarti. Nah, bayangkan saudara, kalau semua hubungan bapak dan anak, kalau semua hubungan dalam keluarga yang sebagai komunitas inti, kalau keluarga itu sudah Kristen, sudah jadi anak Tuhan, maka dia menjadi keluarga inti dalam gereja. Kalau semua keluarga inti ini kuat, saudara, bapak dan anak tetap baik, hubungan suami istri tetap baik, semua masih sempurna, maka gereja ini akan menjadi gereja komunitas yang kuat. Tetapi kalau keluarga-keluarga mulai rusak, mulai ada organ tubuh yang rusak, terus berkembang terus. Dulu rusaknya cuma kaki doang, apa, lalu satu kaki, lalu rusaknya kaki yang kedua sudah mulai tidak bisa jalan. Terus mempengaruhi lagi rusak matanya rusak. Glaukom itu bisa tidak sembuh sampai kematian dan bisa buta. Kalau kakinya sudah rusak, tidak bisa jalan, matanya sudah rusak, buta,
Ya, kalau nggak bisa jalan mungkin masih bisa pakai apa ya, kursi roda atau apa, masih bisa yang lain jalan kan. Tapi kalau kakinya sudah rusak harus pakai kursi roda, matanya buta, terus mau apa sudah? Mau apa? Oleh karena itu saya terus berdoa untuk keluarga-keluarga di sini sebagai inti gereja, supaya tidak ada kerusakan hubungan rumah tangga. Semua tetap, karena Tuhan mengirim Nabi Elia, dalam tanda petik bukan Elia tenang yang dulu, tetapi roh Elia. Pelayanannya seperti pelayanan Elia, memulihkan keluarga, memulihkan keluarga. Maka Tuhan tidak akan memukul bumi sehingga musnah. Jaga keluarga saudara, supaya Tuhan tidak datang dan memukul keluarga kita. Karena ini firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini berkata akan dijaga oleh Tuhan, sehingga tidak ada bapak musuhan dengan anak, anak musuhan dengan bapak, orang tua musuhan dengan anak, anak musuhan dengan orang tua, istri musuhan dengan suaminya, dan seterusnya. Karena kalau itu tidak bisa diperbaiki, Tuhan akan memukul keluarga. Oleh karena itu ada keputusan-keputusan yang sebetulnya tidak Kristiani. Kalau sudah rusak hubungan suami istri, tidak bisa diperbaiki, tiap hari selalu itu saja, maka keputusannya ujung-ujungnya adalah cerai. Namun apakah itu menyelesaikan masalah? Hati anak-anak akan sakit ketika melihat ayah ibunya pisah. Itu akan menghasilkan trauma ketika mereka nanti menentukan mau pilih pasangan, mau menikah. Akan keluar perkataan seperti ini, aku wedi kawin kok ngalami kaya bapakku atau ibuku. Orang kawin sudah. Itu trauma yang berat. Karena itu jaga keluarga. Ya, dan Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Tetapi harus ada kerjasama dari kita. Kalau Tuhan mau menolong dan sudah berkata, oh, ya Tuhan tidak akan paksa. Jelas ya? Mari kita jaga komunitas inti keluarga kita masing-masing. Lalu yang kedua, mari kita jaga komunitas gereja yang terdiri dari beberapa keluarga. Dan saya yakin tidak sulit, saudara. Kemarin kan sudah saya kasih ilustrasi gereja di desa itu umumnya gereja keluarga. Dan di sini kita sudah buktikan. Ya dong. Kemarin sudah saya kasih penjelasan bahwa di Demak, bukan di Demak ya, kepala suku. Oh, aku diamuk. Danyang. Diamuk ini sama yang tak sebut namanya nanti. Wah, tak kalah ya, anggap nggak ada di rumah. Tetapi kepala sukunya satu saudara di sini. Hampir dikatakan satu. Kalau kita lihat gandeng-gandengnya ya. Siapa? Pak Paru. Gandeng-gandeng kalau kita periksakan semua lebih banyak dari kepala suku kita. Mari kita jaga. Amin. Gereja di desa keuntungannya seperti itu, saudara. Karena hubungan keluarga itu mengakar dan silang-silang begitu ya, mudah menyelesaikannya. Mari kita kumpul reuni keluarga, nah kumpul sudah, lalu diselesaikan. Jadi ini terus.
dalam hukum kasih. Dipulihkan. 4. Yesus memulihkan komunitas dengan kenosis, mengosongkan diri, yang mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah. Yang pertama, apa alamnya? Hukum kasih. Hukum kasih itu adalah kasih Allahmu dengan segenap hati dan sebagainya. Lalu hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi komunitas yang baik adalah komunitas yang bersumber kepada kasih kepada Tuhan. Kalau kita semua kasihlah Allahmu dengan segenap hati, lalu kita semua melakukan itu, kita punya persamaan. Saudara, kita lahir dari satu Bapak kita yang di surga. Mengasihi Bapak kita sekaligus mengasihi keluarga kita. Berarti kasih di antara sesama itu dipengaruhi kuat yang bersumber dari kasih kita kepada Allah. Jadi cara Tuhan memperbaiki komunitas keluarga, komunitas gereja adalah sumbernya kasihlah Allah dengan segenap hati. Lalu dari situ kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita bisa mengampuni orang lain sama seperti Tuhan sudah bisa mengampuni kita. Jadi sumbernya itu. Untuk mengembalikan komunitas gereja, komunitas keluarga, Tuhan menurunkan hukum kasih. Yang kedua, hubungannya sebagai keluarga bagi yang melakukan kehendak Allah. Ketika Tuhan Yesus lagi asik mengajar, orang-orang banyak keluarganya datang ingin ketemu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, siapakah keluargaku? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka adalah yang melakukan hukum Allah. Jadi hubungannya sebagai keluarga bagi melakukan kehendak Allah. Jadi Tuhan mengakui saudara adalah keluarga. Siapakah anak-anakku? Mungkin begitu ya. Adalah anak-anak yang melakukan kehendak Allah. Jadi kita semua dari keluarga yang satu, saudara, keluarga inti. Famnya semua sama, nama keluarganya sama. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama. Berarti kita satu keluarga inti, bukan keluarga lain. Dan Tuhan mengakui kita sebagai keluarga. Amin. Dulu satu kali saya pernah menyampaikan, pernah nggak kita memanggil Tuhan Yesus Kokoku, Masku, Abangku? Jarang ya. Setelah saya khotbah itu, berapa banyak di antara saudara yang mulai coba, dalam tanda petik coba gitu ya. Mungkin ketika saudara mulai rasa riko gitu ya, Tuhan Maha Besar, Tuhan Yesus, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Bapak, kok tak celuk Mas Yesus, kok tak celuk Abang. Tapi itu Tuhan Yesus aku, kita adalah saudara-saudara. Nah dari situ kita melihat serius banget itu Tuhan menjaga komunitas keluarga. Sehingga dia tidak merasa gengsi mengaku sebagai kakak kita. Amin. Kita biasanya kan sok gengsi, loh, saudara. Paling kundang itu kan sok gengsi juga kan, dan mau mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Kurang ajar, dikutuk jadi baru ya. Durhaka. Anak burowo. Itu luar biasanya kita.
hubungan otoritas dalam keluarga. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka Tuhan berkata dengan jelas bahwa itu merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Lalu mulai mengatakan bahwa perkawinan itu sama seperti hubungan kita dengan Allah kita. Ya, dalam perjanjian lama Israel dikatakan sebagai istri. Jadi itu hubungan keluarga yang sangat kuat. Lalu ada otoritasnya, saudara. Anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati dengan umur panjang dan sebagainya. Hari ini umur saya kalau mau lihat detail itu, lihat surat keterangan dari rumah sakit. Di rumah sakit jelas 75 tahun, berapa bulan, berapa hari. Berapa jam? Saya aja nggak hafal. Aku 75, berapa bulan, berapa hari. Aku tahunnya nanti Agustus 22, saya genep 76 tahun. Ya. Nah, otoritasnya ada, saudara. Kalau menghormati orang tua diberi umur panjang. Anak-anak kalian mau umur panjang, hormati orang tua. Saya bisa mencapai umur segini, saudara. Kalau saya sadar dan saya nikmati itu sebagai kenikmatan iman. Karena saya sangat mengasihi ayah dan ibu saya. Bahkan dalam keluarga saya anak yang paling kecil, nomor 4, saudara. Tapi mama saya itu nurutnya sama anak lucu. Mentak peti mati juga mentaknya kepada anak lucu. Padahal kakak pertama saya ngasih hidup, tapi dilewati oleh mama. Dan ketika saya bisa mencapai umur segini, saya sadar bukan bersombong dia, saudara, tetapi saya tahu ini karena dampak saya mengikuti firman Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan, menghormati orang. Dalam keluarga ada otoritas, saudara. Istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Jadi diatur semua sehingga komunitas ini akan hidup di hadapan Tuhan semakin kokoh, semakin memberkati. Amin. Amin. Hubungan tuan dan hamba. Di Alkitab diatur, hamba tunduklah kepada tuanmu seperti kepada Tuhan. Istri juga begitu dan seterusnya. Kadang-kadang hubungan kerja antara bos Kristen dengan karyawan Kristen itu malah ngaco. Saya sedih kalau mendengar itu. Gereja ada majelis jemaat yang lebih senang, punya pegawai yang non-Kristen. Aneh enggak? Karena apa? Karena banyak karyawan sesama Kristen dengan bosnya mulai saenake dengan bosnya. Karena berpikir kita kan sama-sama anak Tuhan, dikasihi, ya terus saenake gitu. Enggak, ada otoritas. Kalau hubungan hamba dengan Tuhan, hamba saenake, maka saudara juga jangan berharap bisa mendapat posisi yang baik sebagai berkat. Bahkan mungkin diturunkan pangkat. Tetapi kalau engkau betul-betul menerapkan firman Tuhan sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai bawahan kepada atasan kita, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Komunitas dinyatakan. Kita ini komunitas. Hubungan mendatar horizontal untuk saling.
Jadi tadi kan saya sudah sebutkan hubungan dengan Allah itu vertikal, ke atas. Yang ke atas ini akan mempengaruhi yang ke samping. Semakin kita mengasihi Tuhan, komunitas kita dengan Tuhan betul-betul terjaga dengan baik. Bapak, anak menghormati Bapak, Bapak mengasihi anak. Maka ini akan berpengaruh kepada hubungan pengantin, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan hubungan ke atas ke bawah seimbang. Membangun komunitas pemuridan. Yesus hidup bersama murid-murid kurang lebih 3,5 tahun. Jadi itu komunitas. Murid-murid terus mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan pergi? Bermalam di tempat tertentu sama-sama. Selalu. Jadi 3,5 tahun. Waktu pelayanan Yesus sepenuhnya itu, dia mempunyai komunitas murid-murid. Saudara murid Kristus, maka kita jadi komunitas dengan guru kita. Jemaat didirikan pada hari Pentakosta, itu komunitas tubuh Kristus. Jemaat dipercaya sebagai komunitasnya, tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan primordial mau khotbah sama opanya. Jadi kita dipercaya luar biasa, saudara. Sebetulnya Tuhan saja kan sudah bisa memenuhi seluruh bumi. Tapi dia tidak lakukan. Yang dilakukan apa? Gereja, saudara dan saya yang dipercaya untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh karena itu jangan permalukan nama Tuhan. Saudara adalah perwakilan Tuhan Yesus untuk mengekspresikan karakternya. Saudara, mereka akan melihat saudara ketika saudara mengampuni seseorang, lalu mereka lihat kok iso ya. Oh, dia muridnya Tuhan Yesus, dia orang Kristen loh. Berarti dia menunjukkan kayak begini loh Bapakku. Kayak begini loh Tuhan Yesusku. Kayak begini loh Roh Kudus. Jadi itu memenuhi. Orang melihat apa yang saudara lakukan itu sebagai tindakan Tuhan melalui saudara. Yakin saudara? Amen. Pegang teguh. Komunitas sebagai masa depan kita, yaitu pada eskatologi akhir zaman, hidup bersama Allah kekal selama-lamanya. Bu Rabion sudah menjadi anggota jemaat Kristus yang di Solo. Berarti kita sudah membuat atestasi surat pindah. Namanya Bu Rabion. Kepada Bapak, ini jemaat sudah selesai bergabung dengan kami di Duet. Sekarang saya kirim dia ke Firdaus menjadi anggota jemaat yang ada di Firdaus. Jadi kita tetap satu, saudara. Amin. Komunitas sebagai gaya hidup Allah, kerajaan Allah. Itu tentang komunitas. Karena bersambung saudara dan ini sudah kurang 10 menit, saya tutup dengan ini secara garis besar sebagai kesimpulan. Kata komunitas atau persekutuan, koinonia, itu arti sederhananya adalah berbagi, berpegang pada hal yang sama. Berbagi itu artinya hidup kita itu menjadi saluran. Saudara, di Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, atau tadi kita sudah baca, tidak ada satupun yang dianggap kepunyaannya sendiri, tetapi itu kepunyaan bersama.
Itu bukan hanya secara materi. Secara materi bisa, saudara. Teman-teman kita dari agama Islam aja sering dan mereka sangat suka cita kalau bisa mewakafkan tanahnya, mewakafkan apa yang dia miliki untuk sesama umat, sesama teman muslim. Tidak sedikit masjid, musola yang hasil dari wakaf. Ya, jadi dipersembahkan kepada perkumpulan muslim di situ untuk membangun masjid, untuk membangun musola. Di Kristen seperti itu, memiliki bersama itu bukan hanya benda, tetapi hal-hal yang kita alami dari Tuhan itu kita bagikan. Tuhan kasih kita kasih yang bisa mengampuni, kita bagi. Ketika ada orang bersalah kepada kita, kita ampuni. Itu membagi milik bersama kasih Tuhan kepada sesama. Lalu mereka bisa menikmati, oh begini ya rasanya dikasihi sebagai sesama anggota gereja dan seterusnya. Berpegang pada hal yang sama. Yang sama apa? Kita anak Tuhan. Yang sama apa? Kita diberi kasih karunia. Semua yang dari Tuhan itu kita diberi milik kita bersama. Karunia mengajar Tuhan beri kepada saya. Tak pakai sendiri. Saya ngajar waktu diri terus, belajar sendiri terus. Enggak. Begitu saya dapat, saya bagi. Begitu saya dapat, saya bagi. Saudara. Jadi itu milik kita bersama. Saudara juga mempunyai kasih atau karunia diberi dibagi kepada jemaat Allah. Hal yang sama yang dimiliki milik bersama adalah hubungan pribadi yang mulia dan luar biasa dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita semua punya hubungan yang luar biasa dengan Yesus. Kita semua punya. Berarti hubungan pribadi yang mulia dan luar biasa dengan Allah melalui Yesus Kristus itu adalah milik kita bersama. Semua punya. Lalu kita berbagi. Saya diberi bagian mengajar, tak bagi. Saudara diberi bagian kemurahan, dilakukan bersama. Jadi yang kita terima bersama itu kita bagikan untuk bersama. Di dalam Yesus sajalah kita mendapat kekuatan dalam ikatan roh. Hanya di dalam Yesus ikatan ini. Oleh karena itu mari saudara kita semakin dibuka penerangan di hati kita apa itu komunitas. Dan mari kita menjadi komunitas Allah dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Kita memenuhi segala sesuatu dan semuanya melalui komunitas ini. Amin. Yuk kita masuk perjamuan. Hari ini roti dan anggur yang saudara terima berbeda dengan beberapa bulan yang sudah kita lewati bersama. Karena sudah 30, gak mungkin 10 dibagi kepada semua. Jadi yang 10 saya simpan dulu. Karena kemarin waktu mau beli yang itu kosong, saudara. Jadi kembali kepada yang lama untuk hari ini, yaitu anggur sendiri, roti sendiri. Yang dulu kan jadi satu, ini kan? Ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia. Engkau
membangun kami menjadi keluarga, menjadi komunitas yang kokoh. Dan hari ini kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu sebagai tanda bahwa kami satu dan disatukan dalam komunitas tubuh Kristus. Berkati perjamuan ini sehingga kami makin memproklamasikan bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena Mesias, Anak Allah yang hidup. Menjadi komunitas-Mu yang siap untuk berbagi dan menyatakan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-murid dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap saat menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Dengan musiknya, saudara akan menerima roti dan ampun. Terima saudara. Yeah.
rohani tinggi-tinggi pada tangan kanan kita. Saudaraku, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi pada tangan kanan kita. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Akhirnya dalam saling membagi apa yang ada pada kita, apa yang kita bisa lakukan. Mari kita lakukan semua yang terbaik. Tuhan disenangkan dan kita juga bahagia. Ada kebahagiaan ketika kita berbagi sesuatu. Puji Tuhan. Teman-teman, ibadah raya besok Minggu kita akan masuk minggu kedua dan dress code kita besok pengurus kita polos, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan kaget kenapa hari ini kami tidak pakai hitam putih, tidak pakai jas, karena memang inilah seragamnya pendeta, saudara. Ya, yang mau seragam seperti kami bisa ikut jadi pendeta, silakan. Melamar, daftar sih ya. Sekolah dulu ya, supaya nggak jadi pendeta tiban itu salah jalannya pendeta tiban ya. Baik, puji Tuhan ya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan seragam yang ada. Untuk sama dengan pengurus juga bisa ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk minggu depan nanti ada PRBK. Minta maaf kemarin PRBK terpaksa saya liburkan karena memang saya benar-benar drop ya, nggak bisa diangkat jalannya ya. Puji Tuhan, tapi masih bisa bangun, bisa latihan musik, bisa kerja sampai pagi sampai sekarang ya. Semua pegang benar. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk hari ini saya mohon kerelaan yang bapak-bapak yang kuat bisa
bisa membantu kami, saudara, karena kami harus memindahkan barang-barang yang untuk beberapa saat ini kami titipkan kepada Ibu Rebecca. Bukan karena nggak mau angkat jauh-jauh hari, saudara. Sudah diangkat sebagian, sedikit demi sedikit. Bahkan terakhir kemarin kita ngangkat Dipan, ya, dibantu Bapak Aprila, Bapak Yohanes, lalu ada Bapak Yahya, dan kami cuma ya bisa tengok karena nggak kuat ngangkat, ya. Saudara, kalau kami mau angkut waktu itu ketika Ibu Rebecca masih hidup bersama dengan kita, ditawari diangkat barangnya ini nangis, saudara, ya. Jadi kok diangkatin loh, gitu ya, merasa seperti kok tidak dipercaya, gitu ya. Jadi kami wis lah, saya ngering-ngering, ya, saya yang suka di tengah, saudara, satu sisi suami, satu sisi anak Tuhan, gitu ya. Saya ngering-ngering, Bapak besok diangkat sih sakit, nah keronto-ronto, gitu ya. Sing ini, yo Bu Siti tok kok, kan lo bapaknya pengen nganggo ini ya, gitu ya. Jadi tak buka ya, saudara ya. Jadi mbok itu seperti itu, saudara ya. Nah, ini harus di tengah-tengah. Tapi karena inilah komunitas, ya, kita saling bisa berkaitan untuk membangun kehidupan komunitas yang benar, yang dasar. Amin. Lalu saya kira itu saja yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada Pak Parno, silakan maju ke depan. Ketua suku Dedengkot teras itu. Dedengkot itu sebenarnya nggak jelek loh ya. Maju Pak, dan nyanyi ya. Saya minggu dong. Kejak barengan, kurang waya ayo. Ya, Pak Gembala doakan. Ya, kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat Bapak bersama. Puji Tuhan. Sudah berapa tahun sekarang, Pak? 77. Weh, sempurna. 7. Dahsyat. Tanggal 6 bulan 7. Weh, luar biasa. Hari kita ikut berdoa untuk kepala suku kita. Tuhan, Engkau baik. Ya, Yesus. Engkau memberi kepada kami kehidupan yang sangat indah. Bersama dengan Engkau, kami memiliki hidup kekal untuk nanti selalu bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Terima kasih Pak Parno sudah memasuki usia yang ke-77. Ini anugerah yang luar biasa. Sekarang kami hamba-hambamu akan berdoa otoritas sesuai dengan kewenangan-Mu ya Tuhan, memberkati Pak Parno. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengokohkan hidupmu sampai usia 77 tahun. Tidak secara sia-sia, tetapi punya rencana yang khusus terhadap hidup. Tuhan memberkati engkau dengan hati yang bersukacita, dengan iman yang semakin mantap, dan dengan kesetiaan yang terus mengikat diri di dalam Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan memberi engkau kesehatan, Tuhan memberi engkau berkat-berkat yang mengikuti hidupmu, tak peduli berapa usiamu. Berkat Tuhan akan selalu mengikuti engkau untuk selamanya. Tuhan memberkati engkau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang eyang yang terus menjadi penguat dalam keluarga, menjadi berkat bagi seluruh keturunanmu untuk selamanya. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat ulang tahun kakakku. Kakaknya luwih pendek. Selamat ulang tahun. Oh, terima kasih. Berkatnya ke sini. Enggak.
Baik, sebelum kita tutup, saudara, ada satu yang kalian lupa memberitahu kepada ibu gembala. Besok minggu dalam ibadah kita akan mendapat kunjungan dari penyuluh agama Kristen, yaitu Ibu Astia, akan memberi penjelasan dan hal-hal yang perlu disampaikan kepada jemaat. Oleh karena itu, mari minggu depan kita hadir dengan kerinduan bisa mendengar banyak informasi yang memberkati gereja kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Saudaraku yang terkasih, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.